Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang implementasi data preprocessing, di mana kita sudah belajar di data preprocessing ini, eh, data preprocessing atau data preparation ya. Kita melakukan banyak teknik ya, seperti data cleansing, data integration, data transformation, dan sebagainya, yang sudah kita bahas banyak di video sebelumnya. Nah, biasanya kalau kita ngomong data itu bentuknya adalah data terstruktur ya. Data yang bentuknya seperti tabel, entah itu CSV, Excel dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, kalaupun datanya itu tidak terstruktur atau semi struktur, pada akhirnya biasanya dilakukan pendekatan agar data tadi menjadi lebih terstruktur karena data terstruktur itu mudah dalam melakukan analisis. Nah, kita akan menggunakan data struktur karena biasanya kalau implementasi data mining itu bentuknya adalah data terstruktur ya, data perusahaan, data perkuliahan, data mahasiswa dan sebagainya kayak gitu. Nah, di contoh-contoh sebelumnya kita juga eh, memperlihatkan bahwa data itu adalah data-data terstruktur seperti ini. Tapi kita akan coba menggunakan pendekatan data lain yang umum digunakan dalam data mining, yaitu namanya adalah eh, Titanic ya, data Titanic ya. Tapi sebelum itu ada satu tools yang harus kita pelajari terlebih dahulu ya. Ada satu library yang disebut namanya Pandas, yaitu merupakan library dari Python eh, untuk pengolahan data tabular ya. Dan kita akan coba pelajarin itu. Nah, kita bisa gunakan eh, banyak tools gitu ya untuk implementasi Python ya, menggunakan Python ya, tapi kita mungkin gunakan yang paling sederhana menggunakan Google Colab ya. Pastinya kita semua mempunyai Google Drive, yang mana di Google Drive ini kita bisa langsung membuat namanya Google Collaboratory. Atau teman-teman kalau tidak ada bisa klik Connect More Apps gitu ya, kemudian dicari Google Colab ini ya. Caranya cukup mudah, teman-teman cukup klik kanan bikin seperti itu ya, atau teman-teman kalau punya file iPython Notebook ini, IPYNB ini bisa juga diimport dan digunakan langsung di environment ini ya. Nah, kalau sudah, nah di sini saya sudah siapkan. Jadi ini ada beberapa materi singkat terkait Pandas dan nanti kita akan coba implementasinya. Jadi saya sampaikan tadi adalah Pandas adalah library Python ya untuk analisis data yang biasanya bentuk data tabular. Nah, di Pandas itu punya dua bentuk gitu ya, dua bentuk data. Yang pertama adalah series. Series ini mungkin ini yang bawa dulu series. Yang kedua adalah data frame, di mana series itu adalah satu dimensi. Satu dimensi itu satu kolom. Kemudian data frame itu adalah kumpulan dari series atau bentuk tabular gitu ya, lebih dari satu kolom kayak gitu. Nah, untuk menggunakan atau menjalankan Pandas pertama kali, kita perlu mengimport terlebih dahulu. Ya, kita perlu mengimportnya. Teman-teman bisa pilih ini ya. Di sini tinggal mouse over akan ada perintah code atau teks gitu ya. Code digunakan untuk membuat sel Python. Ya, kalau teks itu membuat teks yang seperti ini, ya markup seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengimport Pandas terlebih dahulu, ya. Dan biasanya dia secara default sudah ada di lingkungan Google Colab ini. Dan biasanya kalau kita pakai Pandas itu secara default atau umumnya kita menginisiasinya dengan atau mengaliaskannya dengan nama PD gitu ya. Makanya dia otomatis dikasih else PD. Else PD ya. Apakah boleh yang lain, SABC, apapun boleh sebenarnya. Tapi best practice-nya kita menggunakan SPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus kepada data frame saja karena idealnya atau umumnya data itu bentuk tabular, artinya lebih dari satu kolom, sehingga series ini kita tidak pakai secara langsung. Ya, tapi sebenarnya data frame itu adalah kumpulan dari series. Setelah kita mengimport library dari Pandas, selanjutnya kita akan kita bisa bikin data frame sendiri atau kita bisa baca data
ya, misal data tabular Excel atau CSV atau bahkan JSON gitu ya, atau data-data dari database, kemudian kita simpan dalam format data frame ini. Nah, kita akan coba belajar membuat terlebih dahulu ya. Kalau kita diminta membuat data frame ya, kita bisa sebenarnya ada banyak pendekatan, tapi mungkin yang umum kita bisa eh, membuat data frame dari bentuk eh, dictionary itu yang seperti ini ya. Ini key, ini value kayak gini ya, value seperti ini ya. Jadi kita akan coba membuat yang seperti ini. Eh, kita akan bikin tiga kolom, namanya adalah name, nama dan alamat ya. eh Misal saya simpan di suatu variabel namanya adalah data seperti ini. Ya, saya membuat dictionary ya. Itu otomatis membuatkan persis seperti ini. Nah, persis seperti ini kita akan nanti bikin. Ya, kita coba tulis manual saja nggak masalah. Misal ini adalah name gitu ya. Di mana name ini nanti akan ada tiga name. Misal 111,112,113 gitu. Misal ya. Kemudian selain name kita juga punya nama, di mana namanya ini adalah namanya, ini sudah ada ini, Andi Budi Caca, persis seperti ini. Andi, koma, misal nih, Budi Caca. Ini single quote atau double quote gini boleh ya, di Python gak ada masalah. Caca, kemudian misal kita juga tambahkan alamat. Misal alamatnya adalah, nah ini sudah ada ini, auto generate ya, kita save aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita punya yang data dictionary yang key-nya mempunyai value berupa list seperti ini. Nah, dari sini kita bisa langsung mengenerate data di atas ini menjadi data frame. Nah, ini dia sudah ngasih auto ini ya. Wah, enak banget ya. DR sama dengan PD data frame. Jadi kita membuat data frame dari data tadi ini ya, data seperti ini. Ya, kalau sudah saya jalankan bisa ditekan ini atau shift enter. Kemudian saya ingin menampilkan data frame. Caranya adalah df. Df itu artinya adalah variabel data frame tadi ya. Dot. Ini banyak perintah, kita bisa menggunakan head. Head itu artinya menampilkan 5 paling atas ya. Kita juga bisa melihat bentuknya dalam bentuk tabel dan sebagainya. Nah, ini adalah eh, cara pertama dalam dalam membuat data frame ya. Ada beberapa pendekatan, tapi umumnya biasanya dibuat dalam bentuk dari dictionary seperti ini. Dictionary yang isinya adalah list. Oke, selanjutnya kita akan me- coba mengimport gitu ya. Coba mengimport dataset dari sumber lain ya. Oke, dari sumber lain ya. Bisa teman-teman di sini diupload di sini gitu ya, di Google apanya itu, di Google Drive-nya gitu ya, di Google Drive-nya ini, atau dari file yang lainnya. Oke, selanjutnya kita coba load dataset yang sudah saya siapkan. Ada dataset namanya Titanic, mungkin teman sudah pernah dengar ya. Tapi dataset ini eh, agak saya custom ya, agak saya custom. Jadi kita coba sederhana saja, kita upload di sini ya, kita upload di sini. Jadi walaupun file ini berada di folder yang lain ya, eh, di folder data mining data prep ini, tapi secara default eh, direktori kita itu berada di sebelah sini ya, di sebelah sini. Jadi kalau kita ingin lihat kita berada di direktori apa, kita bisa gunakan perintah misal LS gitu ya, untuk melihat di folder ini atau di current situation saat ini itu kita berada di punya folder apa saja atau punya file apa saja ya. Tapi ini seharusnya jangan sampai terlalu mendisturb teman-teman ya untuk belajar Python-nya ini ya. LS ya pada umumnya. Nah, ini kita berada di sini gitu ya. Page ini tuh mengakses secara default di halaman ini ya, karena kita barusan upload data CSV ini. Nah, selanjutnya kita cukup baca gitu ya. Kita cukup
Coba baca di sini dengan menggunakan perintah pd.read CSV ya, CSV ya, karena data kita adalah CSV. Kemudian ini dia akan default membaca Titanic.csv. Kita coba jalankan. Oke, kemudian kita coba lihat isinya. df.head. Head ini default 5, tapi kita bisa misal custom hanya ingin 3. Oke, jadi dia akan ditampilkan eh, 3 data paling atas. Kalau paling bawah kita bisa gunakan namanya tile. df.tile. Oke, ini adalah data yang paling paling bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada kolom passenger ID, survive, ya, survive itu maksudnya artinya selamat atau tidak di kecelakaan Titanic. Di kelas itu maksudnya kelasnya adalah apakah dia kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kelas 1 itu kelas kelas VIP gitu ya. Kelas 3 adalah kelas ekonomi. Ini adalah namanya, ini adalah seksnya atau jenis kelaminnya male atau female, umurnya, apakah dia punya sibling atau spouse gitu ya, punya saudara atau punya pasangan, atau dia apakah membawa parent atau children ya, parts itu parent ya dan children. Kemudian ini nomor tiketnya, fare itu adalah biaya yang dikeluarkan. Ini dia berada di kabin mana, non itu artinya nggak ada datanya, dan embarkasinya dari mana. S itu Southampton ya, dari Inggris. Ada C gitu ya, ada Queensland dan sebagainya. Ada tiga, tiga, tiga tempat gitu yang mereka berangkatnya. Secara umum seperti itu. Nah, teman-teman bisa membaca lebih detail dokumentasi dari data Titanic ini. Nah, oke, jadi kita ngeload dataset ya, seperti ini. Kita juga bisa memahami struktur datasetnya. Misal kita ingin melihat dimensi datasetnya. Ada berapa kolom, ada berapa baris. Ya, kita bisa menggunakan perintah shape, gitu ya. Kalau kita jalankan, ya ada 895 baris ke bawah artinya ya, seperti ini ya, sini ke bawah. 895 di sini 894 karena defaultnya dimulai dari 0 indeksnya. Dan ada 12 baris. 12 baris itu yang ini. Ya. Kita kalau ingin mengetahui 12 baris itu apa, kita bisa gunakan perintah namanya kolom. df columns ya, df columns seperti ini. Jalankan, dia akan menampilkan ada banyak gitu ya kolomnya ini atau atributnya. Lebih detail lagi, kita bisa gunakan namanya df.info untuk menampilkan informasi macam-macam gitu ya, kolomnya, tipe datanya, jumlah nulnya gitu ya. Di sini kalau bisa lihat ada 895, di sini ternyata ada yang kurang dari itu. Artinya ada beberapa data yang miss kosong gitu ya di kolom age gitu ya. Kita juga bisa tahu tipenya, dia integer atau dia kah objek. Ya, objek itu biasanya kategorikal ya umumnya ya, dan seterusnya. Selanjutnya, kita juga bisa eh, melakukan statistik deskriptif ya, yakni menggambarkan data berdasarkan dari data-data yang numerik ya. Kita sudah membahas statistik deskriptif itu apa di video sebelumnya. Di sini kita cukup menggunakan perintah describe gitu ya. df describe. Maka dia akan menampilkan jumlah datanya gitu ya, minnya atau rata-ratanya, standar deviasinya, nilai minimum kuartil 1 gitu ya, 25%, kemudian nilai mediannya, kemudian Q3 dan max-nya kayak gitu. Untuk setiap data yang bentuk numerik ya, passenger ID bentuk numerik tapi sebenarnya dia nggak punya makna ya, dia cuman counter saja sehingga dia tidak, ya, kita nggak bisa pakai ini passenger ID. Survive juga tidak, dia karena nilainya cuma 0 dan 1. Nanti kalau kita melakukan exploratory data, kita akan melihat bahwa survive itu eh, hanya terdiri dari 1 itu live gitu ya, hidup, dan 0 itu artinya eh, ya tidak live, ya, tidak survive gitu ya maksudnya. Kemudian B class juga sebenarnya tidak kita bisa pakai, yang bisa kita pakai lebih ke edge ini ya, ship, kemudian parch dan var ini. Di mana edge ini kalau kita lihat eh ya jumlah datanya tentu berbeda ya, karena tadi edge-nya ini tadi banyak yang kosong.
Rata-ratanya, rata-rata umur penumpang minnya adalah 30, standar deviation-nya sekian. Paling kecil itu ada anak bayi 0,4 bulan, 0,4 tahun gitu ya. Berarti sekitar 4 bulan gitu mungkin ya. Bukan bukan 4 bulan ya. Mungkin sekitar 5 bulan gitu ya, sekitar itu mungkin ya. Dan seterusnya ya. Yang paling tua ada 160. Nah, ini mungkin bisa jadi adalah outlier gitu ya. Atau mungkin nilai nggak valid. Jadi ada penumpang yang umurnya 160 ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa melakukan descriptive analytic dari sini. Selanjutnya, kalau kita menggunakan df.head itu dia akan menampilkan semua kolom ini. Sedangkan kita tidak ingin menampilkan semuanya. Kita hanya ingin menampilkan misal hanya satu atau dua atau tiga kolom yang kita ingin analisis gitu. Untuk mengakses hanya satu kolom atau mengakses sebagai series ya, tadi ya kita cukup gunakan perintah eh, df dengan eh, apa tuh seperti ini ya, dengan apa, tanda kurung yang siku seperti ini dan kita masukkan adalah eh, kolomnya gitu ya. Kolomnya kalau kita lihat df.column tadi ya, df.column tadi kita punya ini atau ini ya. Info ini kita bisa punya banyak kolom di sini. Ya, misal kita ingin melihat data dari age-nya saja gitu ya, maka kita bisa gunakan df.age seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, nah, maka dia akan menampilkan umurnya saja seperti ini. Atau ada alternatif lain karena dia kolomnya tidak memiliki spasi. Jadi kolom adalah yang memiliki spasi, ada yang tidak ya. Kalau kita lihat di sini semuanya tidak mempunyai spasi gitu. Tapi bisa juga kolom itu punya spasi. Ya, misal passenger ID itu di spasi gitu. Passenger spasi ID bisa juga seperti itu. Nah, kalau kolom itu punya spasi, maka pendekatannya harus menggunakan semacam kayak dictionary seperti ini, ngakses kolomnya. Tapi kalau nggak punya, itu kita bisa langsung gunakan cara seperti objek gitu ya, df.age kayak gitu, seperti ini. Nah, ini juga sama caranya, ya, akan menampilkan hal yang sama. Tetapi ingat, kalau ada spasinya, maka nggak bisa menggunakan cara yang ini. Kalau mengakses lebih dari satu kolom, kita juga nggak bisa menggunakan cara alternatif ini. Kita harus menggunakan cara yang seperti ini, tapi dengan double double kurung gitu ya, double kurung. Double kurungnya seperti ini maksudnya. Jadi misal saya ingin menampilkan selain umur juga menampilkan namanya gitu. Jadi namanya siapa, umurnya berapa, ya. Jadi ingat yang kita akses adalah sebagai data frame ya, artinya lebih dari satu kolom ya. Kalau yang single seperti ini namanya mengakses sebagai series gitu ya, sebagai satu kolom. Oke, caranya adalah df. Misal kita ingin menampilkan nama dan age-nya gitu ya, maka double seperti ini. Kemudian baru kita kasih petik name, kemudian age seperti ini. Kalau kita jalankan shift enter atau dari run dari sini, maka dia akan menampilkan name dan age-nya. Kalau saya ingin menambah, oh ternyata saya juga ingin menampilkan jenis kelaminnya, maka kita tambahkan saja kolom yang ingin kita tampilkan, gitu saja ya. Oke, ya, ada male, female, ada laki-laki. Nah ini nanti perlu kita perbaiki gitu ya, bahwa laki-laki itu adalah male kayak gitu. Ya, tapi cara mengakses adalah kurang lebih seperti itu, dan saya kira tidak akan susah. Kalau kita ingin mengakses secara baris, kalau ini adalah mengakses secara kolom ya, kolom apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, kalau ingin mengakses secara baris, kita bisa gunakan namanya log atau ilog gitu ya. Kita bisa gunakan, misal kita pilih salah satu adalah ilog gitu ya. Artinya kita mengakses indeks ke berapa, sorry, baris ke berapa ya, baris ke berapa. Artinya kalau di sini adalah ya, indeksnya adalah nol, adalah artinya adalah baris ke satu, baris kedua, baris ketiga dan sebagainya. Ya, ilog nol ini kalau saya jalankan, artinya dia mengakses baris yang pertama. Kalau ini saya kasih ilog ke 10, berarti dia akan mengakses baris yang ke 11 ya, karena indeks itu dimulai dari 0. Nah, ini. Kalau kita misal ingin tahu
satu saja ya, satu saja ya. Sebenarnya ini juga kita bisa lakukan dengan perintah ya df.head kayak gitu ya. Tapi head ini biasanya hanya paling atas gitu ya atau paling bawah ya. Tapi kalau ingin spesifik di indeks keberapa gitu ya, kita bisa gunakan ilog seperti ini. Oke. Selanjutnya, terkadang di Pandas itu kita ingin memfilter data. Jadi kalau kita gunakan df.head itu artinya dia menampilkan semuanya gitu ya, atau difilter berdasarkan kolom atau berdasarkan baris. Nah, tapi kalau berdasarkan value atau difilter itu kita bisa gunakan pendekatan yang seperti ini. Misal, menampilkan semua penumpang yang di atas 30 tahun. Maka kalau saya menampilkan DF saja. Nah, kalau saya jalankan seperti ini, dia dikasih auto incrementnya ya. Kalau saya jalankan seperti ini, nah eh, dia menampilkan semua datanya gitu ya, dari indeks ke 0 sampai ke 894 ya. Nah, tapi kalau kita ingin filter, maka di dalamnya kita bikin filter yang seperti ini. Saya ingin DF yang mana df.age-nya ya adalah ya ini atau seperti ini aja mungkin kita akan familiar. Df.age-nya adalah di atas 30 ini. Artinya saya ingin menampilkan semua DF di mana filternya adalah df.age-nya adalah di atas 30. Kalau kita jalankan, maka akan menampilkan kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Dia akan menampilkan semua orang yang age-nya adalah di atas 30. Nah, ini di indeks ke 1, 3 ini di skip kan ya. Karena di indeks ke 0 tadi, kalau kita lihat di indeks ke 0 ini adalah umurnya adalah 22 tahun. Jadi dia nggak masuk. Beda kalau sama ini. Ini 38, 35, dan seterusnya. Ya, kalau kita mau, oh misal di atas 70 tahun, ada nggak yang di atas 70 tahun? Kalau kita jalankan, ya, oh ternyata ada beberapa ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang di atas 70 tahun. Ya, ini 70,5, 71, 80, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau filternya lebih dari satu, kita bisa menggunakan operator N gitu ya, seperti pada pemrograman gitu ya, N. Tapi kita menggunakan simbol N gitu ya. Misal, kita ingin menampilkan penumpang pria yang selamat. Ada dua kondisi, penumpang pria dan penumpang tadi selamat. Jadi sama seperti tadi DF ya di mana ya DF tadi gitu ya karena ada dua dua kondisi maka kita bisa melakukan perintah seperti ini ya di sini ya ini di mana DF dot sex gitu ya artinya jenis kelaminnya adalah male male seperti ini dan ya di sini adalah dan oke DF-nya itu survive itu adalah sama dengan satu ya sama dengan satu satu itu artinya selamat ya jadi tampilkan penumpang yang laki-laki dan dia selamat kalau kita jalankan oke nah, kurang lebih seperti ini oke penumpang jenis kelaminnya adalah laki-laki male gitu ya kemudian survive-nya adalah satu ya survive jadi ada sekian orang ada eh dari berapa tadi ya 800 ini sekian tadi yang selamat dan laki-laki adalah 109 ya selamat dan laki-laki ya tentu yang selamat lebih dari ini karena ada perempuan juga gitu nah kalau kita ingin menampilkan yang selamat ya dan pria ya tapi kita tidak ingin menampilkan semua kolom ya maka kita gunakan ya seperti tadi ya double double ini ya kurung tadi itu ya misal kita ingin menampilkan hanya name jenis kelamin dan kelasnya apa gitu ya maka kita bisa gunakan hal yang sama seperti ini saya copy dulu mungkin biar cepat seperti ini ya kalau ini kita jalankan maka dia akan menampilkan semua tapi kita ingin filter
tampilannya adalah berdasarkan name, kemudian koma, jenis kelamin, kemudian kelasnya apa. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, maka yang ditampilkan hanya tiga kolom ini. Gitu. Oke, kita juga bisa rubah bentuknya seperti tabel seperti ini. Dimudahkan kita dalam bentuk ininya ya, di Google Colab. Nah, oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan feature engineering gitu ya, seperti menambah kolom gitu ya. Kalau kita lihat di sini df.info, df.head, nah, kita di sini tahu bahwa ada sekian kolom gitu ya. Terkadang kita membutuhkan kolom lain gitu ya. Kita melakukan penambahan kolom ya. Dan kolom mungkin kita gunakan untuk analisis data ya. Misal ada range age-nya gitu ya, bahwa eh, kas apa orang ini itu di rentang anak dewasa gitu, anak-anak dewasa, bayi dan sebagainya berdasarkan umurnya kayak gitu. Atau misal kita mungkin bisa menambahkan eh, family size gitu ya, atau jumlah keluarga adalah passengernya ditambah dengan sibling spouse-nya ini, jadi ditambah dengan saudara atau spouse pasangannya, atau parent atau child ini. Jadi keluarga itu adalah diri sendiri ditambah dengan saudara atau pasangan, suami atau istri, kemudian parent, orang tua gitu ya, atau anak-anak. Itu ada namanya family size gitu ya, family gitu ya. Mungkin dengan jumlah keluarga itu bisa menjadi ini gitu ya, bagian dari indikator seseorang itu selamat atau enggak. Oh, ternyata kalau ketika semakin banyak family size-nya, maka kemungkinan besar dia semakin selamat tuh, misal mungkin karena dibantu atau bagaimana. Nah, itu mungkin bisa mendapatkan pola itu ya. Tapi ya tentu ini hanya percobaan saja ya, maksudnya ya silahkan mungkin teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Cara menambahkannya adalah dengan perintah ya, kita membuat kolom baru ya, df, misal kita kasih namanya adalah family size ya. Ini sudah ada ininya ya, family size, di mana family size adalah gabungan atau penjumlahan dari em, sip spouse gitu ya, ditambah dengan df eh, parent maupun children, ditambah satu ya, tambah dirinya sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kalau kita jalankan. Oke, kalau kita lihat di f.head gitu ya, maka kita bisa melihat ada kolom baru di sini namanya adalah family size, di mana family size-nya ini adalah passenger ini, Mr. Owen ini, dengan jumlah total ini itu. Maka satu ditambah satu jadinya dua. Oke, kalau misal Miss Laina ini, dia cuman sendiri karena nggak punya sibling dan spouse dan parent dan child, maka ya dia cuman satu. Oke, nah kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak fitur-fitur dari Pandas, tapi ini adalah eh, dasar-dasar yang mungkin teman-teman perlu pahami sebelum kita fokus atau lanjut di data preparation ya. Artinya menyiapkan data dengan data yang nggak konsisten, data yang kosong, data yang outlier, data yang perlu ditransformasikan dan sebagainya, itu perlu mengenal library yang Pandas ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terus selanjutnya kita akan lebih spesifik terhadap data preparation yang nanti kita akan implementasikan di dataset ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.